Halo semuanya, perkenalkan saya Winda Hasrianita Rahmadani dengan NIM 711012200201. Saya mahasiswa Inbound Universitas Negeri Semarang, mahasiswa MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Kedua di tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih lanjut terkait materi public speaking. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. Kalian tahu nggak itu tadi siapa? Siapa? Yap, betul sekali. Itu tadi adalah Kim Namjoon. Sebagian dari kalian berpikir, kok bisa ya Kim Namjoon ini berbicara di tempat umum tapi cara berbicaranya tuh terstruktur, rapi, dan juga nggak nervous. Kok nggak kayak kita ya, yang ketika berbicara di tempat umum, kita kadang gugup, gemeteran, bahkan tangan sampai berkeringat. Kok bisa gitu ya? Nah, di video kali ini saya akan membahas bukan tentang Kim Namjoon-nya, bukan tentang Kim Taehyunnya, ataupun tentang ARMY-nya. Tapi di sini saya akan membahas mengenai kok bisa sih Kim Namjoon itu dapat berbicara di depan umum tanpa adanya gugup, tanpa tangan gemeteran, ataupun tanpa. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu public speaking. Jadi public speaking itu sendiri yang dahulunya dikenal dengan istilah retorika atau seni dalam berbicara, baik dalam berpidato atau mengungkapkan suatu informasi yang dikenal sejak sebelum abad Masehi. Nah, menurut Jamaluddin Rahmat dalam bukunya Retorika Modern berpendapat yang intinya begini, kemampuan suatu bangsa bukan diukur dari pengetahuan terhadap ilmu matematika, kimia, ataupun fisika, tapi dapat diukur kalau lebih dalam lagi dapat dilihat dari kemampuan penyajian materinya yang dapat dimengerti oleh khalayak umum. Maka dari itu, keterampilan berpublic speaking merupakan keterampilan yang dapat mengubah dunia kita tanpa melalui kekerasan, tapi melalui cara kita untuk menyampaikan informasi, cara kita berbicara dengan lawan ataupun dengan audiensnya, tersampaikan atau tidak tersampaikan. Jadi, apa sih sebenarnya itu public speaking? Public speaking merupakan suatu proses berbicara di tempat umum untuk menyampaikan suatu informasi agar audiens atau khalayak umum itu tertarik, terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Dan diharapkan pula para audiens yang menyampaikan materi ini itu dapat mengerti apa yang mereka sampaikan. Jadi kalau dipikir-pikir, sejak kapan sih public speaking itu muncul? Jadi public speaking atau dikenal dengan retorika pada dahulunya itu muncul pada abad Yunani kuno, di mana orang-orang Yunani menggunakan pidatonya untuk mempengaruhi dan juga membujuk para audiensnya dan membuat para pembicara makin terampil dalam menyampaikan pidato. Pada zaman Yunani, public speaking dikenal dengan istilah retorika, di mana setelah adanya peralihan kekuasaan dari bangsa Yunani ke bangsa Romawi pun mengadopsi retorika tersebut, dan juga sebagian besar guru yang berbicara pada zaman tersebut merupakan guru dari Yunani.
Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa ketika tampil di tempat umum, di depan umum, kita mungkin takut untuk salah, sehingga membuat diri kita terdoktrin, oh saya nggak usah deh tampil di depan umum, karena nanti takut saya salah, takut orang lain nggak bisa mendengarkan kita, takut orang lain acuh terhadap kita. Ternyata itu salah. Nah, adapun dari manfaat tampil di tempat umum adalah meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita untuk menyampaikan sesuatu. Akhirnya kita tidak gugup lagi ketika ingin menyampaikan suatu informasi ke depan umum. Nah, tadi kita telah membahas mengenai apa sih pengertian dari public speaking, apa sih manfaat dari public speaking. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih tujuan dari public speaking itu sendiri. Tujuannya yang pertama itu adalah menyampaikan informasi, seperti yang kalian biasa tonton atau jumpai di siaran TV, di mana seorang pembawa berita itu menyampaikan informasi nih, misalnya terjadinya banjir, sedang terjadinya banjir di Kodam 3 dengan ketinggian bla 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 segala macam. Nah, itu termasuk dari menyampaikan informasi. Sedang terjadi gempa di Cianjur segala macam. Nah, itu juga termasuk dari menyampaikan informasi. Intinya selama public speaking ini, orang yang menyampaikan informasi itu dapat memberikan informasi kepada halayak umum menggunakan bahasa yang indah, menggunakan bahasa yang menarik, begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempengaruhi. Jadi public speaking itu juga bertujuan untuk mempengaruhi kita semua, mempengaruhi audiensnya. Misalnya, para motivator-motivator yang dibentuk untuk mempengaruhi, untuk memotivasi suatu audiensnya, misalnya seperti sang Najwa Shihab, Mbak Nana, atau juga ada sang Mary Riana gitu. 80% penelitian mengatakan bahwa bahasa tubuh nonverbal itu digunakan untuk berkomunikasi. Di mana menurut Albert Mehrabian mengatakan bahwa komunikasi langsung mencakup 3 elemen. Yang pertama, 7% dari makna kata, 38% dari intonasi, dan juga 55% dari bahasa tubuh. Dan juga ini berarti bahwa 55% atau sebagian besar cara menyampaikan komunikasi yang efektif yaitu menggunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh yang dimaksud dapat berupa ini. Nah, sekian dari materi public speaking yang saya bawakan. Semoga apa yang saya berikan ini, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa materi tersebut saya kutip dari buku ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.